Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali lagi bertemu dengan Ibu Filna. Kali ini kita akan mempelajari materi suhu dan termometer. Ya, materi ini tentunya sudah pernah Ananda dapatkan di tingkat sebelumnya ya. Jadi kita hanya akan mereview dan memperdalam kembali materi ini. Ya, walaupun kita hanya bisa belajar secara tatap maya seperti sekarang ini, tapi Ananda tidak boleh jatuh semangatnya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini dirahmati oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan suhu, mengkonversi skala berbagai termometer, menganalisis hubungan antara skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, juga menentukan sebuah skala termometer baru. Di sini kita misalkan termometer X. Ya, jangan lupa silakan isi link daftar hadir pada kelas maya yang telah disediakan. Di sana juga telah ada nama-nama anggota kelompok untuk pembelajaran kita hari ini, dan silakan Ananda download bahan ajar juga LKPD pada kelas maya kita untuk lebih lancarnya pembelajaran kita nantinya. Ya, coba Ananda perhatikan dua gambar berikut ini. Nah, mungkin bagi yang suka-suka minum ya, tentu saat kita menyentuh cangkir kopi, kita akan merasa panas. Dan saat kita menyentuh gelas yang berisi es, kita akan merasakan dingin. Kita ketahui suhu adalah derajat panas atau dinginnya sebuah benda, dan tangan kita bisa merasakannya. Namun apakah tangan ini bisa menjadi alat ukur suhu yang akurat? Bagaimana? Ya, tentu tidak. Karena tangan kita tidak bisa menunjukkan berapa nilai dari suhu tersebut. Maka kita butuh sebuah alat yang kita kenal dengan nama termometer, yang merupakan alat ukur suhu yang akurat. Ada berbagai jenis termometer, diantaranya itu termometer yang biasa dipakai di laboratorium, itu berisi air raksa dan alkohol. Kenapa air raksa dan alkohol digunakan sebagai pengisi termometer? Karena dia mempunyai sifat pemuaian yang teratur. Nah, selain itu ada termometer untuk mengukur suhu badan. Kalau dahulu kita memakai termometer klinis ya untuk mengukur suhu badan, ada yang analog dan ada yang digital. Namun sekarang di masa COVID-19 ini kita lebih sering menggunakan termometer infrared yang tidak perlu menyentuh objek untuk mengukurnya. Nah, mungkin dahulu jarang dilihat, namun sekarang di mana-mana di setiap instansi sudah menggunakan termometer infrared, dan masih ada beberapa termometer lainnya. Ya bela anak-anak, secara umum ada beberapa skala termometer. Apa saja skala tersebut? Nah ya benar, ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bagaimana cara mengkonversi keempat skala termometer ini? Ya, tentu anak-anak sudah tahu ya, karena sudah pernah dipelajari di SMP. Namun, tahukah Anda dari manakah persamaan itu bisa kita dapatkan? Dan bagaimanakah cara membuat sebuah skala termometer baru? Misalkan kita ingin sebuah skala termometer yang kita tentukan sendiri. Ya, bagaimana? Sudah di-download semua bahan ajar dan LKPD-nya, Nanda? Ya, jika sudah silakan masing-masing dibuka dan dibaca secara teliti LKPD dan bahan ajarnya. Jadi, pada hari ini kita akan menemukan bagaimana rumusan konversi skala termometer, juga menemukan sebuah skala termometer baru yang kita tentukan sendiri. Nah, jadi silakan dibuka. Ibu di sana memberikan sebuah link simulasi termometer. Silakan dibuka linknya, dan di sana bisa kita lihat perbandingan antara termometer Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Ya, memang cuman ada 3 termometer yang ada di situ ya. Langkah-langkah diskusi kita kali ini adalah, yang pertama, silakan Ananda buka LKPD, diskusikan bersama kelompok bagaimana mendapatkan rumusan perbandingan konversi keempat skala tadi menggunakan rumus yang telah Ibu berikan di LKPD. Selanjutnya, tentukan satu buah skala termometer baru. Silakan Anda diskusikan sendiri berapa titik bawah dan berapa titik atas dari termometer baru tersebut, lalu sandingkan atau bandingkan juga dengan skala keempat termometer tadi.
Selanjutnya, silakan Ananda isi kolom yang ada pada LKPD dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Jadi, mungkin setelah ini kita akan tutup web meetingnya. Silakan Ananda menyelesaikan LKPD dalam waktu 20 menit. Ibu tetap akan memantau melalui forum chat dan pengumuman di kelas maya kita. Ya, setelah 20 menit nanti kita akan tanya jawab lagi, dan nanti 20 menit terakhir kita akan melakukan presentasi oleh salah satu kelompok. Ya, demikian. Silakan Ananda bekerja dan Ibu akan pantau melalui LMS. Ya, baiklah Ananda, bagaimana pekerjaan kelompoknya? Apakah ada kesulitan? Ya, memang begitulah resiko kita belajar dalam keadaan daring ini ya, karena memang seperti itu. Namun di sisi lain kita jadi melek teknologi. Biasanya mungkin kita jarang menggunakan teknologi seperti HP, Zoom, LMS. Namun sekarang lebih banyak pengetahuan kita dan kita jadi semakin maju gitu ya, karena era sekarang kan sudah era teknologi. Nggak mungkin kita hanya berdiam diri tanpa memakai teknologi. Jadi ambil saja sisi positifnya. Ya, baiklah, Ibu sudah mencek beberapa hasil pembahasan LKPD yang sudah dikirimkan lewat link dan rata-rata hasilnya sudah bagus ya. Dan beberapa pertanyaan dari Ananda tadi sudah kita bahas di forum diskusi. Nah, sekarang Ibu persilahkan kalau ada kelompok yang ingin menyampaikan permasalahan atau keluhannya selama menyelesaikan LKPD dengan mode daring kita ini, dipersilahkan. Ya, baiklah, kelompok mana yang ingin lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya? Ya baik, silakan perwakilan kelompoknya. Kelompok yang lain tolong disimak dan nanti kita tanggapi secara bersama-sama. Ya baiklah, bagus sekali pemaparan dari kelompok 2 tadi. Bagi kelompok yang lain silakan bila ada pertanyaan atau tambahan atau ingin menyampaikan bagaimana hasil diskusinya, dipersilakan. Ya baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? Silakan hidupkan mikrofonnya. Ya, kesimpulan yang bagus. Jadi dari pelajaran kali ini kita tahu bagaimana menemukan rumusan konversi berbagai skala termometer. Jadi tidak sekedar menghafal saja, namun paham dari mana asal rumusan tersebut. Dan ternyata kita juga bisa menemukan sebuah termometer baru yang skalanya kita tentukan sendiri gitu ya. Nah, jadi dari pembelajaran ini diharapkan kita bisa menggunakan termometer, mengetahui fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui apalagi di masa COVID ini memang selalu kita rajin mencek suhu menggunakan termometer infrared yang sedang hit saat ini ya. Dan ternyata kita bisa menciptakan sebuah termometer baru. Ya, kita masih ada waktu ya nak ya, jadi silakan Ananda kerjakan kuis pada link yang Ibu sediakan. Waktunya sekitar 8 menit, hanya ada beberapa soal. Insya Allah bisa dikerjakan dalam waktu tersebut. Ya, silakan. Ya, bagaimana nilai kuisnya tadi Ananda? Apakah sudah bagus? Ya, nilai bisa kita lihat langsung ya. Di sana juga kita bisa tahu mana jawaban benar, mana jawaban yang salah, dan ada Ibu kasih feedbacknya di bawah. Semoga kedepannya bisa dipelajari secara lebih dalam. Bagian nilainya masih rendah, besok lebih fokus lagi dalam mempelajari materi dan mengikuti pembelajaran daring kita ini ya nak. Ya, jadi untuk hari ini mungkin demikian dulu pertemuan dari Ibu. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Minggu depan silakan Ananda persiapkan, untuk minggu depan itu kita akan mempelajari tentang pemuaian. Ya, untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.